Kelompoknya ya Mbak Atifa ya. Masuk ke kelompok satu. Ibu, Makasih. Nuripun. Apa ya yang belum join ya? Ya Mbak, klik join aja Mbak. Sudah tak send ke kelompok Iya, satu. iya Bu. Iya, Ya, kita mulai dengan tadi sudah. Mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu nanti makin jelas ya. Kalau tadi kan memang terbatas waktunya dan nanti kita tata satu persatu sehingga nanti jenengan bisa mengerjakan dengan benar. Itu harapannya. Ya. Nah, saya share dulu. Ini kok pesertanya belum lengkap nih. Kurang siapa ya? Siapa yang Bu Kelompok Ena? 1A kayaknya. Hmm? Mbak Farida. 1A. Pak siapa itu yang belakangnya Muna-Muna Ya. siapa? Mufli Ahmad, Mufli. Muflihatul. Ahmad belum masuk semua. Dua Muflihun. Ahmad, Ya. Muflihatul Muna. dua Ahmad belum masuk. Terus nanti takutnya saya jelaskan ya tidak paham nanti. Kalau ada yang ketinggalan nih. Kayaknya nggak apa-apa kali Bu. Sedang Nanti dipanggil di suruh grup. lihat itu aja putaran ulang Zoom hari ini Bu. Tapi nanti nggak ke Gimana? record, Mbak. Oh Nanti ini tungguin aja ya. diulang, di record gak ya? Nggih, kalau di record mungkin bisa kita mulai saja nggih. Coba Iya saya Bu. absen. Pak Agus ada Hadir, nggih? Bu. Nggih, Pak Ahmad Zainal. Belum, belum ada. Ahmad Zainal belum. Pak Ahmad Muflihatul. Belum Berarti dua ini sama-sama Ahmad nih. dua Ahmad belum masuk. Dua Ahmad. Pak Arozi Hadir sudah. ya. Ahmad Arozi berarti dua Ahmad nih, double A. Oke, Bapak Ibu kita mulai dulu. Ya, mudah-mudahan bisa memperjelas apa yang harus panjenengan kerjakan. Tadi sudah saya tanyakan, boleh tidak untuk ganti isu, ya karena belum ada apa namanya benang merah antara yang dibutuhkan dengan yang di sini, ya. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya untuk persamaan persepsi. Nggih Eh, Bu. Nah ini perhatikan betul, ya. Dulu. Nah, harinya itu nanti sampai ke 21 nggih. Tuh. Oke. Coba kita lihat hari ke-12 itu adalah tadi pagi nggih Bapak Ibu. Ini sebentar saya tak
buat bukti fisik SKP. Nah, hari ke-12 itu sinkronus 2 JP tadi sudah, nggih. Dari kegiatan yang tadi itu memang kita bisa melihat, saya pribadi bisa melihat kesalahannya itu hampir rata-rata sama, yaitu di penetapan isu. Penetapan isu yang berbasiskan USG, kemudian core isunya, kemudian masih apalagi itu terutama yang bagian depan, padahal depan itu penting banget. Nah, kemudian hari ke-13 itu kegiatannya asinkronus 10 JP, kemudian hari ke-14 juga asinkronus 10 JP, hari ke-15 12 JP asinkronus, dan kita ketemu hari ke-16 5 JP. Ya. Dan ini 5 JP untuk insya Allah untuk satu kelompok. Jadi insya Allah ya memenuhi lah waktunya itu. Nah, kemudian hari ke-17 dan 18 Bapak Ibu masih asinkronus. Ya, kemudian hari ke-19 ketemu lagi 2 JP, 8 JP. Maaf, hari ke-19 itu eh, dua macam yaitu sinkronus dan asinkronus. Hari ke-16 juga sama ya Bapak Ibu, sinkronus dan asinkronus. Kemudian untuk berarti nanti Bapak Ibu free ini kayaknya asinkronusnya. Tapi jangan lupa tetap untuk pembelajaran ya. Misalnya peningkatan apa. Hari ke-20 itu asinkronus 6 JP, hari ke-26 JP asinkronus pembekalan habituasi. Kemudian hari ke-21 itu seminar sinkronus 10 JP. Nah, itu. Nah, apa yang kita lakukan di hari ke-13 ini, Bapak Ibu nanti diminta untuk ini, ya, kegiatan asinkronusnya. Satu, carilah isu permasalahan di satker masing-masing minimal 5. Ya, setelah melalui scanning menggunakan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Artinya isu tersebut masuk bahasan yang mana dari 2 mata pelatihan di agenda 3 tersebut. Ya, intinya Bapak Ibu nanti diminta untuk scanning isu, ya, minimal 5. Ini meliputi manajemen ASN dan smart. Dipahami Bapak Ibu? Insya Allah, Ya, Bu. Sebaiknya isu tersebut sudah dikomunikasikan dengan mentor. Kemudian isu sesuai dengan tusi masing-masing. Ya, memungkinkan. Insya Allah pasti ada. Ya. Awali isu dengan menggunakan kalimat negatif. Nah, itu loh Bapak Ibu. Untuk apa namanya? Isu itu pasti kalimat negatif. Ya, jadi bukan satu pernyataan. Ya, contohnya itu banyak ya tadi yang apa namanya? Isu-isu bukan kalimat negatif. Ya, saya kasih contohnya itu saya tulis tapi di mana ini? Ya, nah, hmm. Kemudian awali dengan kalimat negatif, misalnya kurang apa, belum adanya apa, rendahnya apa, belum apa. Tapi kait dengan tusi Bapak Ibu. Ya. Kemudian buatlah analisis isu dari isu yang sudah ditemukan sampai menemukan core isu. Bisa menggunakan APKL dan USG. Kemudian hasil scanning dari analisis ini nanti akan dimasukkan pada poin identifikasi dan deskripsi isu. Pengumpulan tugas itu kalau tanggalnya menyesuaikan ya. Yang jelas hari ke-13 pukul 23
59. LK sudah saya upload, nanti Bapak Ibu bisa download. Ya. Nah, ini eh, saya undangan juga bisa. Oh, enggak sih, karena saya tadi emang harus apa namanya mempelajari betul ini Bapak Ibu. Bentar. Ini contoh golongan 3. Ini. Nampak Bapak Ibu? Nampak, Bu. Ya. Jadi ini nanti, bentar. Ini salah satu contoh hasil teman-teman pendahulu Bapak Ibu nggih. Nah, ini kita akan melihat bab 2 dulu. Kalau bab 1 nanti cermati sendiri nggih. Bab 2. Nah, ini profil dari instansi, kemudian visi misi. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang disebutkan di PowerPoint tadi, isu itu letaknya adalah di deskripsi isu. Misalnya ini, dalam menentukan isu yang terpilih, penulis antara lain nih, teridentifikasi 5 isu. Tadi kan dimintanya memang 5 ya Bapak Ibu. 5 dan meliputi 2 mata pelatihan yaitu di agenda 3 semua, manajemen ASN dan Smart ASN. Nah contohnya ini, belum adanya wadah, jangan membayangkan wadah kotak atau apa ya, tapi ini yang namanya wadah itu adalah tempat. Wadah yang tersistematis untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Boyolali, misalnya itu. Kemudian, kalau di guru dosen ada enggak yang seperti ini? Pasti ada. Nggih, tapi carilah isu yang betul-betul sesuai dengan tupoksinya. Misalnya yang penyuluh tadi, belum adanya, apa tadi? Belum adanya sosialisasi tentang kepenyuluhan atau belum adanya konten-konten kreatif di sosial media berkaitan dengan rendahnya apa gitu misalnya. Nah, kalau yang ini kan belum adanya wadah. Deskripsi isunya itu dijelaskan, ya. Nah, sebentar tadi, nah kan ini ya tugasnya kan ini toh. Yang nampak apa sekarang Bapak Ibu? Word, Betul. bertugas agenda 4. Kok 4? Harusnya 3 dulu. Word, tugas Yang agenda. nampak contoh RA golongan Masih 3, Bu. Oh, masih itu. Ya, sebentar. Agenda 3 ya. Nah, ini. Masih sama, Bu. Ya, agenda 4 habituasi baik. Yang jelas tadi di PowerPoint itu sudah dinyatakan, carilah itu, nah nanti sudah masuk deskripsi Bapak Ibu. Nah, diidentifikasi dan deskripsi isu. Ya, upayakan nanti sudah fix ya. Nah, kemudian berikutnya, nih, jadi eh, isunya apa, nih, deskripsinya seperti apa. Misalnya deskripsinya nih seperti ini. Isu ini merupakan kategori Smart ASN. Ya. Khususnya di apa? Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan juga boleh.
Penerapan Smart ASN mengutamakan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi. Karena apa? Di sini yang dimaksud wadah itu bukan wadah kotak yang bisa kita sentuh keras itu, ya. Tapi itu soft file, ya misalnya kok soft file ya. Pokoknya wadah berkaitan dengan dunia internet, ya. Di sini merupakan kategori ini. Nah, ini pada dasarnya kepanitraan ini, namun keberadaan dan seterusnya, ya. Di sini, Bapak Ibu, maka perlu ketersediaan wadah yang berfungsi untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan kepanitraan hukum ini, khususnya mengenai dokumentasi elektronik. Kemudian berikutnya, ini kurangnya rasa kesadaran. Ya, misalnya seperti ini, ya. Kesadaran apa? Menjaga kebersihan lingkungan kantor. Nah, deskripsinya ini berkaitan dengan manajemen ASN. Nah, berkaitan dengan apa misalnya nanti? Ini kan masih terlalu luas ya. Bisa lebih dispesifikkan manajemen itu bagian apa misalnya. Tidak adanya kesamaan penata usahaan arsip. Nah, tentu ini Smart ASN. Oke. Ini kemudian keempat, belum adanya pemanfaatan sarana pembayaran digital. Nah, ini pasti Smart ASN. Ya. Yang kelima, kurangnya pemanfaatan barang bekas pakai dari kantor. Nah, ini manajemen ASN. Ya. Nah, kemudian dianalisis Bapak Ibu, memakai salah satunya itu memakai APKL. Ya, nanti dianalisis seperti ini. Ya, misalnya ini eh, kita ketikkan yang tadi itu, ya, kemudian APKL-nya gimana. Nah, kemudian dari hasil APKL ini, ya, kan ternyata dianalisis ya Bapak Ibu, ternyata belum adanya ini merupakan apa ini? Nah, isu tersebut, nah ini memenuhi syarat untuk layak dari kelayakannya terpenuhi. Nah, kemudian ditentukan juga dari prioritas masalahnya, ya. Dari prioritas masalahnya itu dari USG-nya. Oke. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kan tadi diminta untuk apa? Ntar saya cek lagi. Advan. Kalau Advan itu berarti ini sekarang yang muncul apa? Agenda 4, Agenda Tugas 4 ya. agenda hari 4. ke-13, Ya, kalau sekarang argumentasi terhadap Argumentasi. terpilih. berarti yang Advan tadi. Nah, ini nggih Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat ini kan yang pertama, jenengan cari 5 isu, di dalamnya ada isu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Ya. Kemudian isu itu harus dikomunikasikan. Ya. Kemudian awalilah dengan kalimat terus ini setelah itu analisislah pakai APKL dan USG. Kemudian letakkan hasilnya tadi sampai ke identifikasi dan deskripsi isu. Bisa dipahami? Maka, nah, berarti sampai di mana Bapak Ibu tugas kita? Nah, kita naikkan lagi. Nah, ini kita mulai dari ini ya Bapak Ibu ya. Deskripsi isu. Oh, menetapkan isunya dulu ya Bapak Ibu ya. Tetapkan isunya, letakkan di sini, kemudian deskripsinya seperti apa. Nah, setelah deskripsi, lakukan analisis menggunakan APKL dan USG, ya. Nih. Kemudian setelah itu, sebentar.
APKL dan USG. Hasil scanning dan analisis ini nanti akan kita masukkan di identifikasi dan deskripsi isu. Nah, saya lihatkan yang agenda ke hari ke-14. Apa tidak, Bapak? Ya, Ya. Nah, hari ke-14 itu kalimatnya gini, jika sudah didapatkan core isu, nah berarti hari ke-13 itu kita gimana Bapak Ibu? Mencari core isu dari 5 Nah, isu ya. Dari 5 betul. isu dibuat satu core isunya ya, Bu. Ya, betul. Ini kan kalau kita melihat rentetan apa yang diminta, di hari ke-14 itu kita harus sudah mendapatkan core isu. Berarti core isu sudah dihasilkan di hari ke-13. 13. Berarti sampai huruf apa Bapak Ibu? Ini D. hari D, ya, huruf D. Nah, di situ Bapak Ibu harus sudah membuat core isunya. Jangan lupa nanti, oh ini sudah tidak dalam bentuk tabel lagi ya. Jadi core isunya, coba tadi kan kita mendapatkan apa tadi? Yang tertinggi dari APKL maupun dari USG itu adalah ini, belum terdapatnya wadah secara sistematis untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan kepaniteraan. Ya kan? Kepaniteraan di mana? Ini Pengadilan Negeri Boyolali. Jadi tempatnya sudah ada. Coba kita cermati ini. Belum terdapat wadah secara sistematis untuk mengontrol pekerjaan itu apa, Bapak Ibu? Itu kan buatnya ya, apanya. Nah, kemudian ini. Nah, ini adalah ini tempatnya, ini belum adanya itu what-nya, apanya itu. Nah, kemudian eh, what, kemudian where, how. Nah, how-nya ini kan belum terpecahkan kan ini Bapak Ibu. Baru core isu, ya. Baru core isu. Nah, ini misalnya, ya. Nah, core isu, eh, tadi kan kita presentasikan pertama kan USG. Nah, dari USG kita mendapatkan core isu, gitu Bapak Ibu. Nah, dari core isu yang sudah ditetapkan itu kita akan menganalisisnya dari Fishbone. Nah, coba kita lihat yang ke-14. Nah, jika sudah mendapatkan core isu, maka cari penyebab isu. Bisa dengan memakai analisis Fishbone atau yang lain. Nah, ide kreatif apa yang bisa menyelesaikan permasalahan core isu yang berupa kegiatan-kegiatan minimal. Nah, ini minimal tulisannya masih 4 ya Bapak Ibu. Tapi Iya, saran saya tetap 5 ya. G, Bismillah Bu. Ya, kalau jenengan masih sulit, nyambah Google kan. Itu insya Allah G. terpecahkan nanti. Kegiatan-kegiatannya apa saja jika Anda punya core isu seperti ini. Misalnya gitu. Ya, coba kita cermati lagi. Ini kan berarti sampai Fishbone. Ya. Nah, sampai Fishbone itu hari ke berapa? Hari ke-14. 14. 14 gitu ya. Jadi Kamis 14 Ibu itu berarti. jangan sudah dapat Fishbone. Ya. Nah, terus ya, kita lihat lagi ya. Hari ke-14. Lihat ini Bapak Ibu. Hari ke-14 itu sudah memperoleh Fishbone dan ada kegiatan minimal 5. Ya. Supaya nilai jenengan bagus. Tuh. Meskipun di sini tulisannya 4, upayakan 5. Ya. 4 boleh enggak? Karena tulisannya 4 boleh.
Ya boleh, tapi mungkin nilainya tidak terlalu maksimal gitu. Berikutnya kita buka tugas hari ke-15. Ya, tugas hari ke-15 itu, nah nih, jika sudah ditetapkan core isu dan kegiatannya, nah, silahkan merumuskan judul RA. Jadi judulnya itu menyusul, ya. Nih, coba kita lihat ini. Ya, mana ini? Oh, ini nih. Ini kan Fishbone kan, Bapak Ibu? Fishbone. Nah, ntar selanjutnya nih. Nah, dari keempat kategori penyebab terjadinya isu tersebut, maka penulis akan memberikan rekomendasi supaya dapat menyelesaikan permasalahan core isu tersebut dengan menyusun beberapa kegiatan untuk direalisasikan sebagai berikut. Nah, ini kegiatannya 6. Sebentar, kita cek dulu untuk kegiatan tadi di ini hari ke-15 ya. Hari ke-14 Bapak Ibu. Jadi hari ke-14 itu final sampai huruf apa tadi Bapak Ibu? Iya, apa ya? Hmm, D ya? Huruf D. D. Kayaknya Depo. Nah, D sampai titik ya. Ini. G, Cermati nggih, nanti ini saya share. G Bu, matur nuwun. Nggih. Kalimatnya jangan persis ya, nanti tidak bisa berpikir yang lain. Tuh. Nah, ini kegiatan membuat rancangan kerja dan seterusnya itu. Nah, sekarang hari ke berapa ini? 15. Hari ke-15, jika sudah menetapkan core isu dan kegiatannya, silahkan merumuskan judul RA-nya. Buatlah matrik kegiatan berisi nomor kegiatan, kegiatannya apa dua? Nomor kegiatan, tahapan kegiatan, tiga ya, tiga, output, kaitan dengan nilai-nilai dasar, kemudian mendukung visi dan misi. 6 kolom, ya, karena ini double. Batas akhir ini, ya. Nah, outline-nya, nah ini Bapak Ibu tadi yang ditanyakan, ya. Jadi, tadi kan kita ketika LK5, keterkaitan substansi mata pelatihan kan sudah kita letakkan di sini, ya. Nih, di kolom 5. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan diisi unit kerjanya, identifikasi isunya apa, isu yang diangkat atau core isunya apa, ya. Kemudian judulnya apa? Ya, judul itu tadi sebentar. Gagasan pemecahan isu. Tadi kan judul itu sebetulnya gagasan pemecahan isu itu ya, Bapak Ibu ya. Tuh, coba kita cek dengan PDF-nya. Nah, ini. Nah, ini matriks rancangannya ya. Matrik rancangannya itu unit kerja, kemudian identifikasi isu, kan 5 kan tadi Bapak Ibu, tuliskan semuanya. Kemudian isu yang diangkat, berarti yang F ya Bapak Ibu ya. Yang F, masa sih, kalau yang ini apa ini? E, ya. Nah, yang F itu untuk LK hari ke-15. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan judulnya apa. Nih, judulnya ya. Digitalisasi pelaksanaan tugas kepanitiaan dan seterusnya. Nah, gagasan pemecahan isunya apa? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, gagasan pemecahan isunya itulah yang nampak bahwa jenengan itu
SMART ASN-nya itu justru di sini, gagasan pemecahan isu. Membuat rancangan kerja mengenai pembuatan wadah yang tersistematis, ya. Kalau tadi kan ada yang mau mencoba pakai Google Site. Nah, itu juga bagus. Google Sites atau Google Site itu bacanya ya. Nah, kalau ini memakainya Google Spreadsheet misalnya ini. Ya. Oke, jadi makanya tadi ketika Bapak Ibu itu presentasi kan saya tanya, apa ini kira-kira produknya apa, kreatifnya apa? Karena nanti kan kelihatan apa yang mau dilakukan itu. Ya, misalnya ini membuat rancangan, membuat data untuk mengisi, mengumpulkan data untuk mengisi Google Spreadsheet, kemudian membuat Google Spreadsheet, melaksanakan sosialisasi Google Spreadsheet dan seterusnya. Ya. Tuh, kemudian diisilah tabelnya ini Bapak Ibu. Ya. Nah, tabelnya coba cermati. Ini kan kegiatannya ada berapa tadi? Di Hmm? 5 kalau yang di tugas itu. Oh, tugas. Kalau ini tadi ada berapa? 6. Ya. Nih, kan ada 6. Nah, ini terakhir monitoring. Tuh, kita cermati caranya ya Bapak Ibu. Oke. Mm-mm. Nah, ini membuat rancangan kerja. Nah, pertama konsultasi, maka tadi saya tekankan konsultasi supaya tidak salah isu. Ya, kita buatnya A, ternyata yang diminta C misalnya, atau bahkan Z. Ya, outputnya, nah ini ketika konsultasi itu kan biasanya kan ada masukan dari kepala juga kan. Maka di sini ide-ide untuk menyusun ini dan seterusnya. Keterkaitannya, nah ini Bapak Ibu. Di akhir rancangan ini, Bapak Ibu eh, menuliskannya tidak lagi manajemen ASN dan apa namanya Smart ASN, tapi langsung masuk ke endingnya. Ingat kemarin itu ketika kita membahas sebetulnya ending dari Latsar itu apa? Itu endingnya adalah ASN berakhlak. Ya, nah terbentuknya gimana? Ya pakai kendaraan. Kendaraannya apa? Agenda 1, 2, 3. Itu. Ya. Ibaratnya kita itu eh, apa ya? Kendaraan. Kendaraan itu yang membawa ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau menghasilkan anak yang terampil, terampil dalam life skill misalnya. Nah, kendaraannya apa? Macam-macam. Misalnya, membuat omelet, ya. Ketika membuat omelet itu keterampilan apa yang dimiliki, life skill apa? Kan banyak tuh. Misalnya mengiris, mengiris apa bawang bombay. Itu kalau enggak bisa kan kepemes-pemes, ya, dan seterusnya. Jadi intinya agenda 1, 2, 3 itu terutama yang 3 itu adalah untuk mengantarkan Bapak Ibu supaya menjadi PNS yang berakhlak, yang berorientasi pelayanan. Katakanlah misalnya tadi yang guru-guru itu, eh, bentar, yang presentasi tadi itu apa tuh ya? Google Set tadi. Siapa tadi yang membahas tentang Google Set? Google Sites itu loh. Ketika peserta menyusun Google Sets yang nanti bisa menjadi wahana, ya, mungkin bukan wadah ya tepatnya, wahana untuk mengupload berbagai macam data. Hmm. Nah, itu ketika menyusun seperti itu kan karya. Nah, karya tapi endingnya ketika misalnya si A itu memakai goal sets, itu kan dia terampil, terampil di Smart ASNA. Kemudian dia berorientasi pelayanan tidak? Otomatis kan ketika katakanlah si A itu buka Google Sites khusus untuk penguploadan macam-macam data, dia akan melayani. Untuk apa? Supaya bisa mempercepat ketika pelayanan, ketika ada yang membutuhkan.
yang misalnya membutuhkan, saya kok butuh data ini. Nah, tinggal buka ini linknya, link Google Sheets ini di situ sudah ada. Saya kok butuh dokumen-dokumen foto-foto pas apa itu. Ini dibuka di sini. Nah, itu loh maksudnya. Ketika kita membuat sesuatu itu otomatis sebetulnya kita sedang berorientasi pelayanan. Misalnya seperti itu, ya. Nih, wujudnya apa? Membuat rancangan kerja mengenai pembuatan wadah sistematis, ya, dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya, insya Allah, Bu. Ya, ini kan Bu Atika. Yang lain kok diam, jangan-jangan tidur ini. Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Bisa, Bu. Hmm. Bisa ya? Eh, Sampai di sini cukup jelas? Insya eh, Allah. saya Insya mau tanya Allah. boleh, Bu? Boleh. Ya, terutama untuk yang teknik analisis isunya itu, Bu, yang USG itu kan kita memberi poin-poin itu berdasarkan pribadi atau kita konsultasi. Terima kasih. Ya, benar. Ini. Nah, ini ya, yang APKL ini ya. Hmm. Ini kan. Oke, Bu, itu kan Nah, ada poin-poin penilaiannya itu. Nah, ketika kita misalnya melihat ini, belum adanya wadah yang tersistematis dalam untuk mengontrol pekerjaan kepanitiaan, kita kan melihatnya dari fakta ya. Jangan lupa ini fakta, fakta-fakta yang ada di lingkungan. Nah, A-nya itu apa, Bapak Ibu? Lupa ya mesti. A, P, K, L. A-nya apa? Aktualitas. Aktual. Nah, aktual, aktual tidak. Nah, dibandingkan antara wadah itu wahana ya, bukan wadah. Pokoknya jangan membayangkan wadah benda keras ya. Link atau apalah itulah misalnya, ya untuk Buat mengontrol atau aplikasi tertentu ini maksudnya ya. Dibandingkan ini kira-kira aktual yang mana? Nah, zamannya kan sekarang zaman transformasi digital, ya. Nah, otomatis kan tetap ini aktualnya itu tinggi. Nah, dari mana? Kita bisa mengatakan novelty, aktual itu kan seperti novelty ya sebetulnya. Keterbaruan itu sebetulnya juga dari bisa dengan konsultasi atasan boleh, atau jenengan bisa mengatakan, oh ini kok penting banget. Nah, penting banget itu dilihat dari mana kira-kira? Urgensi ya, misalnya itu. Kalau yang nanti yang urgensi. Aktual. Kalau aktual kita tahu aktual atau tidak, ya tentu harus melihat dari lingkungan yang ada di tempat kita. Nah, lingkungannya itu apa? Lingkungan di instansi sendiri dan lingkungan instansi yang lain, ya. Ditambah mungkin di dunia maya, Bapak Ibu. Sama seperti ketika kita membuat KTI, novelty itu kan dari mana, Bapak Ibu? Di sekitar dan dunia maya, Bu. Iya, ya misalnya perpustakaan, yang sekitar kita kan perpustakaan. Itu kalau KTI. Nah, kemudian kalau di dunia maya, ya berarti kita harus searching. Misalnya tentang implementasi PBL. Tadi kan ada tuh, implementasi PBL di ini nih. Nah, kalau jenengan cari di internet itu PBL implementasinya sudah banyak banget. Nah, tapi kalau dilalah di instansinya itu belum ada. Nah, novelty tidak, aktual tidak. Nah, gitu, ya. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kita mengatakan, oh ini aktual banget ini, kekinian. Aktual kan kekinian, loh. Kemudian problematiknya tidak. Ya, artinya dia memiliki dimensi masalah yang kompleks tidak. Kalau hanya sederhana kan ngapain kita harus memecahkan masalah itu. Ya. Kita membuat ini itu eh, bagusnya ya yang tingkat kesulitannya itu tinggi, yang memang membutuhkan satu solusi yang tingkat tinggi. Nah, kalau masalahnya cuma sederhana, ya tidak perlu diteliti ya. Ini kan seperti penelitian sebetulnya.
Ya. Kemudian K, kekhalayakan. Nah, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak tidak? Nah, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak itu kalau ini ditiadakan, si wadah ini ditiadakan, itu merugikan orang banyak tidak? Nah, kalau diadakan, tidak. Entah pelayanannya lebih cepat, entah lebih menarik, ya, dan seterusnya. Nah, gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Oke. Ya, oke. Berarti tinggal sedikit ini. Lanjut ya. Nah, sekarang ini kegiatan hari ke-15. Nah, outputnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Tabelnya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini golongan berapa? Bapak Ibu itu golongan berapa saja? Tiga Tiga. semua? 3A Ya, Bu. sama Ya, Iya. 3B. Bu. Maksudnya tiga semua kan? Iya, Bu. Iya. Iya. Iya, Bu. Tiga semua berarti kita melihatnya di khusus golongan tiga, ya. Nah, tadi sampai mana ini? Nah, ini ya. Nah, bentar. Ini ada enggak ini? Nah, ini kan banyak sekali nih Bapak Ibu. Jadwal. Ya, sudah kita lihat yang LK-nya saja. LK. Nah, ini. Bapak Ibu, bedanya antara golongan 3 dan golongan 2 itu kalau golongan 3 ini kan kita menentukan kegiatannya apa, tahapan kegiatannya apa, outputnya apa, keterkaitannya apa, kontribusi terhadap visi misinya apa. Nah, nanti untuk golongan 3 karena kita golongan 3 semua, maka nanti panjenengan harus membuat satu analisis dampak. Nah, jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka apa yang terjadi? Gitu, ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Ya, Ya, Bu. misalnya nilai berakhlak Ya, tidak Bu. diterapkan. Tadi contohnya apa toh? Nilai berakhlaknya, misalnya ini. Nah, ini. Melaksanakan aktualisasi pembuatan Google Spreadsheet. Nah, kan di sini nih. Apa nih? Bertanggung jawab untuk menginput. Jadi kegiatannya adalah menginput tugas-tugas kepanitraan hukum ke Google Spreadsheet yang sudah dibuat secara bertanggung jawab. Kan gitu toh? Nah, ini kalau kalimatnya, karena ini kegiatan ya sebetulnya ya Bapak Ibu. Kegiatan. Nah, maka coba kita cek yang atas. Nah, di sini kan kita bisa melihat kalimatnya itu adalah kata kerja operasional dulu. Nah, ini kebetulan kita melihatnya kok langsung bertanggung jawab. Jadi di sini menginput tugas-tugas kepanitraan hukum ke Google Spreadsheet yang sudah dibuat secara bertanggung jawab. Misalnya gitu. Nah, kalau misalnya analisis dampaknya ya, kalau hal ini tidak dilakukan, apa yang terjadi dampaknya? Nah, itulah yang dituliskan. Ya. Sama seperti ketika tadi Pak siapa tadi yang mau membuat surat nikah duplikat tadi. Kalau itu tidak dilaksanakan, nah apa yang terjadi? Itu. Ya, jelas ya Bapak Ibu? Insya Oke. Oke, Allah. insya Allah, Bu. Oke. Analisis dampak. Nah, pun niki LK ke-15, hari ke-15. Ya. Nah, berikutnya kita teruskan dengan hari ke-16. Ya. Nah, hari ke-16 itu Bapak Ibu mulai, kalau tadi kan kita mulainya bab 2, yaitu di bagian deskripsi isu. Nah, maka untuk hari ke-16, Bapak Ibu naik membuat bab 1 dan bab 2 huruf A. Ya, kalau deskripsi isu kan tadi di huruf B ya.
Tuh. Susunlah latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, kemudian membuat bab 2 rancangan aktualisasi khususnya di A, karena B sudah dibuat. B sampai apa tadi? F ya? Itu. Oke, cukup jelas. Kemudian untuk hari ke-17, coba kita cermati. Hari ke-17 itu melanjutkan pengerjaan bab 2 rancangan aktualisasi, ya, bab 2 nggih, yaitu deskripsi isu, analisis, argumentasi, kemudian kalau ini sudah selesai, misalnya Bapak Ibu, berarti tinggal menulis nih Bapak Ibu, menulis ulang ya, tulis ulang sehingga melengkapi tugas agenda hari ke-17. Kemudian yang ini kan belum tahu tadi, ini belum dibahas, nih. Nah, yang sudah kan ini tahu Bapak Ibu tadi, argumentasi. Nah, Untuk tampilannya masih yang contoh Soalnya RA. oh, nggih, 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 nggih. Bentar. Berarti, nah, sudah nampak? Sudah, Bu, Ya, sudah. tugas ke-17. Yang 16 tadi jelas enggak? belum nampak, Bu, yang 16 ini 17. sudah nampak sekarang? Sudah, Bu. Oke. 15 sudah jelas ya? Coba saya cek. 15 itu sampai membuat matrik. Cukup jelas tadi ya? Iya, Bu, insya Ya. Allah. Jelas, Sekarang jelas. yang hari ke-16. Jadi 16 itu jenengan naik. Membuat bab 1 dan bab 2 huruf A. Nah, lanjut ke 17. Nah, hari ke-17, Bapak Ibu melengkapi apa yang sudah dikerjakan di hari ke-13, 14, 15, dan 16. Nah, ini contohnya ini. Ini kan belum dibuat kan, Bapak Ibu? Belum. Belum. Jadwal? Belum juga. Dan kendala. Ya. Tapi nanti untuk LK hari ke-17, Bapak Ibu tetap ini ditulis nggih? Yang tadi sudah ditulis, tulis lagi di sini supaya utuh. Pun jelas? Nggih, Bu, jelas. Ya, berarti Jelas, nanti Bu. yang B, C, D itu Bapak Ibu tinggal copy paste, E, G, H menyusun, kemudian yang F juga copy paste. Pas. Pun ya. Jadi, Eh, Sekarang hari ke-18. Kelihatan Bapak Ibu hari ke-18? kelihatan, Bu. kelihatan, Bu. Nah, habituasi hari ke-18. Membuat bab 3 atau penutup. Ya, nih membuat kelengkapan dokumen RA, judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tampil, daftar gambar, pustaka, dan lain-lain. Ya, pun. Kemudian hari ke-19 membuat revisi pasca coaching terakhir RA final. Batas akhirnya ini ya. Kemudian hari ke-20 membuat bahan paparan. PowerPoint yang kemarin saya tunjukkan itu loh, mulai dari halaman pertama sampai penutup itu loh. Terima kasih itu. Ya. Nah, terus kapan jenengan membuat gagasan kreatifnya untuk memecahkan masalah itu, Bapak Ibu? Kapan? Hari ke-22 sampai hari Hari Satu ke ke-6. bulan, Bu. Ya, 1 bulan. dari Bentar.
tanggal Terus 22. Ya, tentu jenengan itu harus membuat apa? Jadwal, ya kan? Tadi ada enggak jadwal di hari keberapa? ada Bu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadwalnya itu dibuat seperti ini, ya. Jenengan itu presentasinya kapan tuh? Nah, seminarnya kapan itu? Aduh, sebentar, saya hidupkan Hari lampunya dulu. ke-21 Bu. Nah, itu baca ini nggak kelihatan nih, gelap. Rancangan hari ke-21, no, panjenengan itu hari ke-21 itu seminar rancangan, ya. Nah, kemudian hari ke-21, kemudian hari ke-62 itu bimbingan praevaluasi. Terus hari ke-63 evaluasi atau seminar aktualisasi. Berarti, sebentar, kalau melihat jadwalnya, dan itu hari ke-21 sampai ke 61, 21 sampai 61, nggih. Nah, itu berapa hari itu? 40 hari ya? Iya, 40 hari, Bu. 40 hari itu jenengan apa? Mengerjakan tugas. Jadi hari ke-13 sampai hari ke-21, ke-20, jenengan itu membuat rancangannya. Ya, buat rancangannya. Nah, kemudian setelah itu 21 itu jenengan pemaparan seminar. Kemudian hari ke-22 sampai ke 61, nah jenengan itu aktualisasi di tempat kerja. Jadi menyelesaikan apa yang sudah jenengan rencanakan dan jadwalkan. Itu ya Bapak Ibu. Nggih, Bu. Ya, Bu. Oke. Bisa dipahami toh? Bisa, insya Allah. Ya Oke. Allah. Biasanya kalau orang Indonesia itu ada contoh itu terus cepat. Siap, Bu. ATM ya, Bu. Ya, nah ini kendala dan antisipasinya ya. Itu. Oke. Cukup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti untuk LK-nya saya upload semuanya. Ini baru 2 atau 3 lupa saya. Ya, Bu, saya mau nanya ya, Bu. ya, Jadi kan udah per hari ini itu dari LK sampai selanjutnya itu kan berhubungan ya, Bu. iya, Ya, nah terus misalkan kayak gini, kita kan udah punya ini ya, Bu, punya isu nih. Terus tadi balik lagi ke yang akhirnya boleh ganti isu kan itu ya, Bu. Nah, tadi di grup juga itu ada pemberitahuan tentang permohonan mentor. Nanti kalau misalkan mentornya nggak mau ngangkat isu yang udah kita pilih, bagaimana, Bu? Kan kita jadi ganti lagi ya, Bu. ya itu sebetulnya pertanyaannya setipe dengan yang tadi ya. Iya, Mm-mm. Gimana jawabnya? ya boleh sih kan. Tapi jadi kayak apa ya, Bu? Kayak 2 kali kerja ya, Bu. Gini, kalau misalnya gini, kadang kita menentukan isu karena tidak konsultasi kan tidak tahu apakah isu itu betul-betul aktual dan memang perlu untuk dipecahkan di situ atau tidak. Misalnya, mungkin pimpinan itu melihat ada isu yang lebih besar yang memang harus segera dipecahkan dan itu sesuai kebetulan misalnya sesuai dengan tupoksi panjenengan. Nah, kita kan tidak tahu, jenengan sudah berapa bulan di sana. 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kan belum cukup untuk mengamati lingkungan di instansi, ya kan? Nah, makanya kan perlu konsultasinya itu di situ. Nah, kalau terpaksa ganti tidak apa-apa. Yang tadi itu apakah sudah sempurna? Belum, Bu. Belum. Belum Bu. Nah, kalau yang tadi itu kalau saya nganggapnya itu baru latihan, ya. Tuh, apalagi yang kemarin kan tidak ada contoh-contoh toh. Sehingga jenengan pembuatnya itu Iya banyak Bu. kekeliruan tuh banyak banget Bapak Ibu dan rata-rata tuh sama. Misalnya identifikasi isu. Coba siapa yang membuat 4 sampai 5 di sini ada enggak?
Tidak ada. Adanya itu pol-polnya tiga dan itu saya Tiga. cermati di kelompok satu, dua, tiga, empat hampir sama. Membuatnya tuh tiga paling banyak, tapi kebanyakan satu, ya betul. Nah, Nggih. satu pun Nggih, itu Bu. belum berupa kalimat negatif. Nah, itu ya. Jadi seperti kalau kita itu membuat KTI, kan ada rumusan masalah kan? Nah, rumusan masalah itu diperoleh dari mana? Dari identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah kan mungkin ada 5, macam-macam itu. Nah, maka kita pilih satu yang paling aktual, P-nya apa? Problematik Heeh. Problematik, K-nya, kehalayakan. kekhalayakan, heeh. L-nya layak, layak, layak. Berarti K-nya apa? Kehalayak, Kehalayakan. kekhalayakan. halayakan. Kehalayaan dan layak. Bentar, saya kok agak ragu nih jadinya. Iya, Nah, Bu. itu Itu Bapak Ibu, ya. Itu sebetulnya mirip kok dengan KTI skripsi, tesis ataupun apa namanya? Proposal. Kok ya kalau ini anggap saja kita proposal, ya, kekhalayakan dan layak, kelayakan. Gitu, Bu. Nah, belum lagi Bu. penentuan si core isu pun kan masih bisa keluar dari identifikasi isu tadi, ya. Terus solusinya gimana? Nah, itu makanya kalau saya katakan tadi itu masih belajar, meskipun ada yang bagus, bagus tapi belum belum tetap masih ada kelemahan saya sehingga nilainya pun saya tidak berani memberikan nilai yang tinggi banget itu, ya karena itu memang belum bagus banget intinya gitu, ya. Itu ya, Bu Atipa, jangan patah hati. Bantuan tersedia di lingkungan jenengan, jadi tidak usah Ibu. berkecil hati. Nggih. Ada lagi pertanyaan? Bu, Ya, izin tanya, Bu. nggih. Bu, untuk nanti format penulisannya ini kan dari hari ke-13, 14, 15 itu kan sebenarnya berurutan. Nah, itu Mm-mm. kita buat sepotong-sepotong atau kita udah Potong. nyusun Nggih. potong-sepotong aja, Bu? Ya, sepotong-sepotong persis seperti LK-nya itu. Nggih. Iya, Bu. Iya. Iya, kalau enggak sepotong-potong nanti yang mengoreksi susah, Pak. Oke, Bu. Soalnya Bu Nggih. Atipa ini udah semangat mau nyusun aja, Bu. Tadi udah WA ke saya. Kamu jangan gitulah. Jangan jangan buka Aku rada curiga. keistimewaan saya lah. Mm-mm. Agak curiga. Bu Atipa muni Pak Agus muni Bu Atipa. Ah, Kompak Bu mereka. iya. Jauh-jauh ini lebaran. Pak Agus sudah menikah belum nih? Saya Sudah, udah Pak. nikah anak satu, Bu. Siapa? Aku lagi Oh, promil anak kedua, Bu, tapi ketabrak latsar ini, Bu. Jadinya ah, dipending dulu. tabrakan yang penak. Saya naik Bu Atipa itu di mana tugasnya? Di Fakultas Dakwa UIN Purwokerto, Bu. Oh, Purwokerto. Nek Pak Agus di? Di UIN Wali Songo, Bu. Oh, Semarang dan jauh lah. Mm-mm. Saya tuh deketnya sama ini, Bu Farida, Bu. Oh, dekatnya sama Bu Harida, Semarang. Bu Harida Iya, di itu. mana? Pak Rida yang tadi Kalau presentasinya terakhir, Bu. Iya, yang introvert tadi gara-gara kan? ditinggal, Bu, Hmm? nggak bisa. Mana Kelaparan ini? dia, Bu. Bu Farida mana? Saya, Bu, Hmm. Di mana tugasnya? kalau saya Semarangnya di Manyaran, Bu. Panyaran. Iya. Ya, Oh, ya ya. di tikungan itu tuh, Bu. Mm-mm. Dulu itu kalau kami itu prajabatan ya, kita di asrama di Manyaran itu ngajar dulu. Bentar, LK Agenda 4 saya berikan contoh. Nah, pon, niku lagi OTW. Nah, siapa tanya lagi? Mbak Farida mau nanya itu, Bu.
Apa? Nah, sebentar. Ini sudah konsultasi dengan mentor belum? Belum, Bu. Sekarang. Belum, Bu, Belum, belum Bu. sempet, Oh, Bu. berarti nanti nggih, Belum. nanti segera jenengan gini mengajukan dulu. Karena kalau ujuk-ujuk diskusi mungkin bapaknya juga pikirannya kan banyak toh. Jadi jenengan mengajukan dulu. Bapak mohon izin kalau saya mengajukan isu-isu ini kira-kira sesuai enggak misalnya bahasanya jenengan sendiri. Kan kalau nggak sesuai kan percuma, ya. Tuh. Pun monggo di-download sendiri-sendiri ya. Kemudian eh coba mungkin ada yang ingin tanya. Misalnya yang guru coba. Saya, Bu. Ya. Ya, saya kan tadi mengangkat yang pembelajaran pada seluruh guru. Mm-mm. Nggih, monggo, Bu. Yang di planning. Nggih. Mm-mm. Tapi kata teman saya nanti kegiatannya terlalu berat kalau tadi kan saya menunjukkan semuanya itu. Kok berat? Terus Maksudnya beratnya apa? banyak Bu kegiatannya seperti pelatihan kepada seluruh guru. Padahal sebenarnya itu hanya untuk mungkin guru-guru tertentu seperti itu. Terus tadi kan penerapan lingkup. Seperti oh, monggo. Sudah, gimana? Coba dilanjutkan. Yang di planning itu kamu. Iya, nggih. Mm-mm. Terus masukan yang dari teman saya mau nanti jadi mentor ya Bu, karena belum tanya mentornya siapa. Itu diterapkan yang di kelas-kelas IPS saja begitu. Di kelas apa? Yang ada IPS-nya sosiologinya seperti itu. Yang ada Sosiologi. IPS? Ya kan saya kan nggih. Sosiologi. Oh, berarti MGMP sosiologi tapi di Manjenengan. Nggih, bagaimana kalau seperti itu? Mm-mm. Karena sebenarnya kan saya berangkat dari kasusnya ketika saya pertama kali masuk ke sini itu ternyata banyak anak yang kurang berminat dengan mata pelajaran saya. Aku juga Hmm. nggak suka sosiologi, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Terus saya coba menerapkan sesuatu yang berbeda, yang mungkin itu sesuai dengan deep learning. Ada satu kelas yang sudah mulai menyukai. Mungkin jika itu diterapkan, akan bisa meningkatkan. Itu kira-kira bisa jadi kasus tidak, Bu? Kasus Ya, maksudnya jadi kan berarti belum optimalnya penerapan deep learning pada pembelajaran sosiologi di sini. di Manjenengan itu Oke. sebetulnya sudah penerapan deep learning belum? Kalau ini kemarin pelatihannya baru melalui IHT, Bu. Oh, IHT. Oke. Berarti baru pelatihan ya? Oke, Belum implementasinya kan? belum. Apa saya ganti saja, Bu? Jadi ini bukan deep learning. Lu deep learning ya enggak apa-apa, itu Nggak kan apa-apa. lagi aktual kan Iya, malah. enggak, itu teraktual. Berarti kalau nanti kan bayangan saya itu jenengan itu konsultasi, kemudian perencanaan kegiatannya. Nah, tentu kan isunya identifikasi isu dulu kan. Oke, Identifikasi isu berarti misalnya kurangnya pemahaman guru terhadap pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Guru sosiologi misalnya ya. oke. Tuh, nah harus ada data, misalnya datanya dari sekian gurunya berapa sih? Kayak 3, sosiologi Bu. paling ya tiga tuh. Oke. Tadi kan jika Tiga. mengadakan pelatihan, itu kan saya tadi konsultasi ini kan nanti kalau pelatihan itu apa saya harus mengadakan 1 hari untuk pelatihan atau bagaimana gitu, Bu? Kalau pelatihan di seluruh guru ya sehari ya nggak cukup Bu untuk sampai bisa itu. Kan harus ada konsepnya dulu, konsep pelatihan. Setelah itu implementasi di desain pembelajarannya, ya kan? Oke. Desain pembelajarannya, kemudian eh, bagaimana ciri khas dari deep learning untuk diterapkan di itu. Kemudian setelah itu penilaiannya.
2 hari minimal itu, Bu. 2 hari. Tapi Nggih. kan bisa, waktunya kan lama kan, 22 sampai 60, 40 hari kok. Oke. Coba jenengan nanti konsultasi ke kepala. Nggih. Kalau itu kok hanya 3 orang kan yo Nggih. apa kebermanfaatannya itu agak kurang. Dari apa namanya jenenge? USG, urgensi, S-nya serius, Serius. Serius. Li. kemudian grow-nya, kemudian Grow. yang masalah itu kompleks atau tidak. Nah, kalau di Ploneng itu kalau mau diterapkan ya kompleks itu, Bu. Untuk semua guru Ya, ya, Bu. nggih. Makanya kalau jenengan bisa itu kalau hanya 3 guru kok rugi, Bu. Nggih. Rugi. Ruginya itu hanya 3 orang dan itu eh, masalahnya itu tidak memecahkan masalah secara besar karena kan nanti kan implementasi kan banyak tuh. Nggih. Itu. Coba jenengan konsultasi. Kalau nek terlalu kayak studi kasus ya Bu ya terusan. Nggih. Oke. Padahal kenyataannya guru-guru banyak yang belum memahami atau sudah memahami. Nah, itu Bu, itu juga data. Oke. Nggih, Bu. Mm-mm. Nanti konsultasi lagi, Gitu. Bu. Mm-mm. Tetap harus konsentrasi. Kalau hanya 3 orang, nah, Bu, nggak usah, Ding. Tapi kalau beberapa itu juga iya penerapan PJBL di kelas X untuk meningkatkan Z. Kan tadi ada tuh. Nggih. Artinya hanya di kelas A sendiri. Nah, nek jenengan itu mau menerapkan ke diri sendiri malah mungkin bisa, Bu. Anak Oh, sosialisasi nggih. hanya 3 orang itu ngajari orang ya. Nah, Oh, jangan mau berarti pilih mau ngajari atau mengimplementasikan di berarti lebih pada untuk peningkatan minat anak terhadap mata pelajaran saya. ya bisa. Nanti jenengan konsultasi mau ngajari ngelatih temannya atau menerapkan ke diri sendiri. Berarti saya core isunya nanti berbeda lagi ya, Bu, isinya semuanya ya. Kalau Kalau misalnya itu saya ya, ganti untuk nggih. peningkatan, Tapi nggih. kalau ngajari kan otomatis sampai sama membuat modul ajarnya dengan pendekatan Nggih. itu Deep juga. learning. Oke. Kalau misalnya tetap itu, jenengan coba tanya 3 orang boleh enggak? Gitu. Nanti saya juga tak tanya-tanya kalau misalnya hanya 3 orang itu boleh enggak? Nah, gitu ya. Berarti jika tidak, saya bisa ganti kasus yang X untuk Y, misalnya Hah? sama dengan yang teman-teman tadi, misalnya Kalau penerapan deep ganti, learning, G, kalau untuk ganti tuh, meningkatkan mm-mm. minat siswa terhadap mata pelajaran saya, boleh. Bisa saja, Bu. Nggih. Soalnya kan tadi Bisa. ada contoh yang lain seperti itu juga. Mm-mm. Tapi kalau jenengan mau mengadakan semacam workshop kan itu Nggih. juga enggak apa-apa, Bu. Itu juga bagus. Cuma MGMP mata pelajaran, MGMP Mapel dengan peserta 3 itu mungkin tidak. Nanti sambil saya tanyakan, gitu. Nggih, Bu. Bagaimanapun saya juga masih belajar tentang ini. Nggih. Ya, Terima kasih, Bu. ya sambil-sambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Waalaikumsalam. Ina. Ya. Coba, ada lagi yang bertanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Alhamdulillah. Siapa? Bu Faris ya? Farida, Bu. Ya. Ya, Bu. Ada tadi dipanggil-panggil terus, Bu. Saya mau tanya, Bu. Eh, masih berkaitan dengan yang tadi, Bu. Jadi, apakah untuk rancangan aktualisasi itu ada minimal atau maksimal bebannya? Jadi kan Hmm, tadi kan beban. ya beban kegiatannya misalnya kalau di tempat saya itu yang menjadi prioritas tuh malah adanya itu Bu sosialisasi di 16 kecamatan. Nanti takutnya dari atasan saya disuruh mengambil tema itu padahal kan di 16 kecamatan Kota Semarang itu kan juga lumayan Bu. Apa tuh jenengan materinya apa? Halal Bu, Isunya? sosialisasi halal di 16 kecamatan di Kota Semarang. Oh, Nah, itu mengambilnya itu. ada maksimum tadinya Bu. Tapi Mm-mm. memang untuk saat ini yang menjadi prioritas tuh itu Bu, karena memang untuk pengawas JPH itu masih baru, jadi baru saya sendiri. Jadi ini baru mulai mau melakukan sosialisasi gitu. Tentang sertifikasi produk halal itu nih. Iya, Kayaknya itu memang penting, Bu.
Iya, Kalau tapi 16 minanya kecamatan gitu loh, Bu. Heeh. Setahu saya memang yang menentukan itu akhirnya kan juga memang salah satunya kan mentornya. Iya, Ya. Nggih. Makanya kan tadi saya katakan, kalau hanya lingkupnya satu kelas pun itu kan bisa, ya kan? iya, Cuma wujud kegiatannya memang berbeda. Ya, yang satu Mbak Vina itu kalau sendiri itu berarti implementasi deep learning eh, untuk anak-anak. Nah, kalau itu kok sosialisasi atau workshop untuk teman-teman berarti kan 2 hari. Anak teman-teman workshop, kalau workshop itu dulu tidak mungkin hanya 3 orang. iya, Itu Bu. biasanya kan banyak. Ya, contohnya ini berarti Bu Farida itu kan mengadakan semacam workshop kan? Iya, betul, Bu. Tapi masalahnya di 16 kecamatan dan itu bukan satu hari ya. Maksudnya bukan di satu tempat terus untuk 16 kecamatan, bukan, Bu. Tapi Heeh. kita datang ke masing-masing kecamatan itu untuk sosialisasi. Gitu. Nah, Makanya nanti saya tadi tanya diperkirakan, untuk beban kegiatannya ada minimalnya dan maksimalnya apa enggak, Bu. Jadi nanti kalau misalnya diminta itu kan saya bisa ngeles gitu loh, Bu. ya, setahu saya tidak ada, Bu. Setahu saya. Dulu ketika saya membimbing yang RA, tapi zaman masih aneka itu ya, itu tidak ada. Nggih. Nah, mungkin nek jenengan gini, kan dimintanya memang 16, ya kan? Betul. 16 itu ambil berapa untuk berapa hari selama latsar ini, sisanya dilakukan setelah latsar. Kan masih Oh mungkin, iya, Bu. ya kan? Masih, Bu. Nggih, Masih, Bu. artinya Tapi tetap masalahnya, hmm? masalahnya ini proposalnya, proposal pendanaannya baru diajukan ini, Bu. Nah, nanti kalau turunnya tahun depan gimana? Nah, itu, Bu, masalahnya. Itu proposal pendanaan. Iya, jadi nanti Bukannya sekarang ada efisiensi, nanti apa turun dananya? kita rencananya mau memanfaatkan dana dari CSR, Bu. Jadi kemarin saya udah bikin proposal pendanaannya ke BI, kemudian Mm-mm. BKK gitu, dan sudah koordinasi sebenarnya, Bu. Cuma dananya nanti turunnya kapan gitu. Ya, monggo. Yang penting turunnya jangan sampai melebihi kegiatan latsar. Atau kalau memang belum turun, jenengan harus siap-siap. Apakah kegiatan itu ada dananya atau tidak? Tetap harus dilaksanakan kan gitu toh? Iya, Gitu. Nah, saran yang lain kalau jenengan memang 16 tidak mungkin, itu ambil mungkin 5 dulu. Ya. Kan jenengan datang, iya, ya Bu. kan? Mendatangi lokasi kan? Datangi Iya, lokasi itu betul, Bu. otomatis tentu lebih sulit karena lebih jauh juga. Ada dananya juga nih. Itu. Ya, Ya, ada lagi terima yang lain? kasih, Bu. Nah, setahu saya tidak ada minimal sih, Bu. Tinggal jenengan nanti konsultasi dengan kepala, ya. Iya, Nanti dari 16 itu mana yang mau diambil, itu mau berapa gitu. iya. Atau kalau enggak sosialisasinya pakai video dulu ya, Bu. Pakai Zoom, video, enggak pakai video, maksudnya video edukasi atau sosialisasi lewat medsos itu loh, Bu. boleh. Itu Berarti juga nanti boleh ya. produknya ganti. Oh ya, Ya, otomatis ide-ide kreatifnya beda nggih. iya Kalau siap, Bu. jenengan tadinya kan workshop. Ya berarti kan kalau kalau workshop mungkin jenengan membuatnya itu PowerPoint, kemudian contoh-contoh video atau apa, kemudian contoh-contoh produk halalnya, sertifikatnya seperti apa, SOP untuk mendapatkan sertifikat seperti apa kan gitu tuh. Nah itu kalau misalnya memang pendanaannya belum ada, maka jenengan bisa seperti tadi beralih tapi dengan konten video. Konten video itu ya mungkin SOP-nya untuk mendapatkan hmm, sertifikat gimana Iya, dan seterusnya. Oke, iya. apa nggih? Iya, terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Ternyata kan menarik juga toh. Bayangan saya itu seperti membuat KTI itu loh intinya. Ada lagi? Saya Bu Siapa nih? Bena. Ena. Nggih. Ya. Mau tanya itu kalau misalnya nanti saya membuat media pembelajaran, terus nanti di judulnya itu Bisa sih. Bena untuk itu yang siswa deep learning tadi. Oh bukan Bu, itu Al. Mbak. Mbak Al. Beda Bu. Siapa? Iya. Tadi Alfi. saya, Bu. Alfi, Yang Alfi, tadi nggih. Alfi. Alfi. Nggih. Ya. Mm-mm.
Gimana? Saya yang media pembelajaran interaktif itu, Bu. Nanti untuk judulnya itu apakah langsung menuju ke kelas 7, misalnya 71 gitu, atau seperti apa? Karena nanti mungkin penerapannya hanya untuk satu kelas saja, Bu. Kalau PTK itu memang langsung spesifik nih. Spesifik di kelas berapa tadi? Misalnya kelas, ini kan saya masih kelas 7 gitu. Di Ya sini kan kelas kelas 7. 7-nya ada 10. Mm-mm. Nah, itu nantinya saya mau untuk kelas tertentu saja seperti itu. Nanti judulnya apakah tertuju langsung 71 gitu atau 7 saja? Kalau KTI itu dulu kan misalnya judul besarannya tuh di 7 itu MTS ya, di Iya, MTS Bu. apa gitu. Tapi terus kemudian ada pembatasan apa Bapak Ibu? Pembatasan objek penelitian ya, subjek penelitian atau apa itu? Kan ada tuh. Nah itu bisa langsung penelitian ini dilaksanakan hanya di kelas ini. Tuh. Tapi kalau yang itu, nah yang ini langsung dituliskan pun tidak apa-apa. Nih. Jadi where-nya itu where di madrasah apa, kelas berapa, gitu. Enggak apa-apa, Bu. Ya. Ya, Ibu, Ada terima lagi? kasih. Gitu. Saya Bu, Siapa ini? Pak Arab. Zainal. Pak Zainal. Ya, Gitu. mungkin tadi tuh terus terang terkait dengan tugas tuh, saya yang tadi malam itu hanya sebatas memenuhi ke tugas Mm-mm. yang terkait dengan IE loh Bu. Kalau saya kan latar belakangnya ngajarnya bahasa Arab. Iya. Kalau kemarin di agenda 2 tuh saya membahasnya tuh terkait dengan pembelajaran tahfidz. Jadi ketidakoptimalan atau mungkin kurang optimalnya pembelajaran tahfidz. Mm-mm. Nah itu. Nah itu nanti rencana tuh kira-kira terkait dengan analisisnya itu apakah cukup sampai ngasih jalan keluar atau mungkin ada treatment juga, Bu. Misalkan anak-anak kok mungkin nggak bisa mengikuti pembelajaran tahfidz atau dia itu sama sekali baca aja nggak bisa, apalagi suruh belajar untuk hafalan. Nah itu apakah cukup ngasih mungkin kayak apa ya? Mungkin kayak PTK. Jadi Mm-mm. cukup ngasih rujukan tapi tanpa ada treatment atau sampai treatment pula, Bu. PTK itu kan ada penyakit, terus diberi Ya. obat. Nah, obatnya itu haunya itu, Bapak. Hmm. Haunya. Jadi kalau ini mirip-mirip, Pak, sebetulnya. Jadi misalnya isu jenengan itu kan rendahnya, misalnya minat atau rendahnya apa ya? Apa Pak? Kok jenengan? Punya jenengan isunya. Isunya tuh kurang optimalnya Mm-mm. pembelajaran tahfidz di Nah, itu sudah betul. nah, Jadi kurang optimal. Jadi sebetulnya kan isunya itu kan banyak. Misalnya rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran tahfidz, misalnya ya, rendahnya. Tapi memang rendahnya itu kan murid. Nah, ya, isu yang eh, isu yang bagus itu bukan ke muridnya, tapi ke kita sebagai ngajar. ASN itu, tupoksinya. Hmm. Kok siswa itu rendah, ada apa dengan gurunya? Kan gitu, ya. Maka apa yang jenengan sampaikan tadi, core isunya adalah kurang optimalnya apa tadi? Pembelajaran tahfidz. Heeh, kurang optimalnya pembelajaran tahfidz sehingga menyebabkan misalnya kan itu nanti di Ya, deskripsi isu, ya. Nah, itu baru isu, baru masalahnya. Maka jenengan harus membuat apanya? Itu kan penyakit tuh, Pak. ya, Nah, obatnya apa? treatment. Treatmentnya apa? Treatmentnya mungkin perbaikan pembelajaran, Nah, perbaikan perbaikan metode. pembelajaran. Dengan harapan setelah ada perbaikan pembelajaran, maka nilai-nilai peserta, bukan nilai ya, kemampuan untuk menghafal, yaitu hafid itu tercapai. Gitu. Jadi Berarti betul-betul cukup, sampai, eh nah treatmentnya apa? Perbaikannya, misalnya gitu. berarti itu
treatment ke pengajar sendiri, Bu. Nggih. Ke pengajar, nggih. Tapi kan untuk mengetahui apakah itu sudah meningkat atau belum, Iya. setelah dilakukan treatment itu gimana? Itu kan butuh waktu. Iya, betul, sebentar. 40 hari ya, 40 hari kurang optimalnya. Memang pertanyaannya ini apakah sampai Atau kalau action untuk, atau tidak kan gitu ya. iya, Coba kita cermati dulu misalnya ini, kemudian coba saya carikan ada enggak laporan ya. Laporan, bentar. kalau misalkan actionnya cuma mungkin satu orang atau tiga, nah nggak semua lah, Bu. Itu kira-kira Hmm, diperbolehkan nggak? sebentar Pak. Kalau laporan. Nah, ini sebentar Pak. Kita akan mencari contoh-contoh aja gitu Pak. Ini, jen- ini sudah laporan ini. Capaian pelaksanaan aktualisasi. Berarti kan bab 4 ya. Kita sudah mengerjakan kan sampai bab 3 ya tadi. Bab Iya. 4 deskripsi proses aktualisasi. Kalau ini kebetulan apa ini Bapak Ibu? Optimalisasi sarana prasarana kesehatan. Ini ya. Kemudian memberikan sosialisasi terkait pemanfaatan. Jadi dia membuat, kemudian sosialisasi cara penggunaannya. Bentar, sebentar Pak. Jenengan nanti itu kalau sampai ke PTK kan lama ya. PTK Iya. itu paling tidak 6 bulan. Satu PTK itu. Kalau misalnya jenengan perbaikan metode pembelajaran atau sampai menyusun satu apa namanya video atau tutorial atau apa Pak? Belum ada gambaran, Bu. Belum ada capaian pelaksanaan Atau aktualisasi. mungkin lebih ke penataan cara mengajar. Hmm. Jadi Sama nggak strateginya mungkin Pak. strategi. Nggih. Jadi nggak sampai mungkin siswa sampai bisa itu, Ya. soalnya kan Berarti butuh itu waktu. masih teori itu tepan ya. Iya. Nggih. Nah, emang kalau ini kan langsung buat ini karena bukan ngajar anak, ini masalahnya yang dicontohkan itu. Hmm. Cek, bentar, bentar. Ada yang ingin memberikan masukan Bapak Ibu? Memang kalau tahwid itu kan bukan barang yang mudah nggih Bapak Ibu nggih. Nih, strategi pembelajaran berarti kaitannya kan tetap dengan Smart ASN-nya itu gimana Bapak Ibu? Bapak, pembelajaran. Hmm?
Kalau Belum smart, punya gambaran. kalau terkait dengan smart ASN-nya lebih ke produk itu gimana, Bu? Jadi tutorial, Tutorial bisa, ya, ya. Bisa juga, anu Pak. Ini coba ya. Jangan nanti konsultasi dengan mentor itu pasti ya. ya, Kemudian nanti kalau bisa itu susunlah program tahfidz yang terstruktur, Pak. Jadi mungkin kalau dulu itu ada enggak programnya yang terstruktur, ya. Kemudian bisa juga nanti metode pembelajaran tahfidznya yang variatif dan efektif. Nah, itu jadi jenengan bisa mengajukan selain programnya bisa juga metode pembelajaran tahfidz yang variatif dan efektif, ya. Kemudian bisa juga pendekatan yang personal atau humanis, ya karena saya juga pernah juga lihat yang tidak humanis itu juga ada. Nah, mungkin. Kemudian jangan lupa itu penggunaan aplikasi, Pak. hmm, Nah, aplikasi itu macam-macam ya. Aplikasi tahfidz itu. Nah, itu bisa dipakai juga. Kemudian kolaborasi dengan orang tua, misalnya. ya. Ya. Nah, itu semua program itu bisa, jenengan bisa mungkin bisa semuanya atau bisa dipilih-pilih mana yang paling jenengan sesuai. Ya, karena ini banyak sekali. Hmm. Nah, kalau misalnya aplikasi itu membuat sendiri atau sudah ada tapi dioptimalkan, ya, termasuk video tutorialnya itu, dan itu mungkin bisa masuk ke programnya. Jenengan ngasih di mana, Pak? Di Min 2 Gunung gitu loh, Bu. Nah, itu juga masalah yang Ya, apalagi kalau minnya juga program utamanya adalah MI Hafid ya. kalau di sini enggak. Cuma kan Enggak. kalau TAFET itu kan sudah menjadi kurikulum kalau di Hmm, Kemenak. ya. Ya berarti Jadi, anu Pak, lihat kelemahannya apa, kemudian lihat juga programnya itu sebetulnya sudah bagus atau belum. Nah, jangan lihat program-programnya, kemudian lihat strateginya seperti apa, panduannya ada atau tidak, kemudian video tutorialnya ada enggak, aplikasinya itu ada enggak, pilih mana yang tepat, Pak. kalau mungkin sepintas selama saya di sini tuh sepertinya yang menyebabkan kurang optimal tuh ya karena latar belakang peserta didik, Bu. Jadi mereka tuh Hmm. belum mengenal. Nah, itu, Mungkin tapi dia kita itu kalau mungkin sudah berani menerima siswa, ya maka kita tidak boleh melihat latar latar belakang. belakang. Artinya begitu mereka itu diterima di tempat Bapak, ya itulah yang harus digodok Ya, sehingga menjadi bisa melaksanakan apa tadi? Menjadi apa, Pak? pelayanan. Pelayanan. Bukan. Endingnya sesuai diharapkan apa tadi? Jadi hafid atau Ya misalkan mungkin kalau anak MI ya hafal juz 30 atau nah itu, surat oke. pilihan gitu. Jadi sesuatu tidak boleh untuk jadi alasan karena berani menerima itu berani mengelola gitu. Ya. Iya. Intinya Bapak, kalau kita melihat itu sebagai ASN mungkin kalau memang tidak harus sampai meningkat, ya ajukan programnya, perbaikan program, aplikasi atau apa. Ngoten ya Pak ya? Oke, Ya, terima ya. kasih. Sami-sami Pak. Ternyata sudah jam 14.31 Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu, AI itu sekarang tersedia. Saya bukan ngojok-joki, tapi kadang membantu berpikir. Jadi eh, gunakan sebagai ide-ide. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Gitu ya, Pak, Bu. Gitu, Ya. Bu. Iya, Bu. Ya, Oke, Bu. karena dia memang bantuan kok. Tidak apa ya? Pergunakan bantuan yang ada. Tuh, itu nanti bisa meningkatkan daya pikir kita juga. Oh, ternyata ada seperti ini. Gitu. Nonton ya, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini sudah cukup, sudah melebihi waktunya juga. Ternyata tidak bisa dikurangi juga ya.
Oke, Mbak Dwi ada di sini atau tidak? Boten enten, Bu. Oh, betul nonton. Tidak ada, Bu. Ya, berarti kita hanya 11 orang ya. Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita sore ini sudah selesai. Besok kayaknya free ya? Atau tidak? Enggak dong, Bu. Kan Semprot tugasnya enggak dong, banyak, Bu. Bu. Oh iya, Bu Budi yang besok free bisa untuk menilai Iya. dan menyiapkan yang lainnya. Bu Budi bikin iri aja ini. Ini Tanya-tanya apa? Bu, kalau Ibu ngomong. itu ngelembur-ngelembur ya. Oh, Ya, baik. Bapak Ibu, ya, monggo kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu ya kita semuanya. amin. Karena kita sesuai dengan tugas kita masing-masing ya memang ini fase berat. Bagi jenengan berat juga, saya juga iya. Jadi mari kita sama-sama enjoy supaya tetap semangat dan sehat. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Nuwun sangat, Bu Budi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sehat-sehat. Oke, saya live ya. Oke. Oke, Bu. Monggo Bu. Ya. monggo Bu. Ya. Akhirnya. Mas Di stop record, dulu, Mas di stop record. dulu. Enggak, sudah tak berhentikan.